Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir Ramadan ini, bahkan sejak pertengahan Ramadan itu sudah ada ya tradisi fenomena orang ngejar-ngejar mau tukar uang baru. Niatnya kita semua jamaah muslimin itu ingin memberikan angpau, THR atau sekedar hadiah untuk orang-orang yang berkunjung atau ke sanak saudara kita. Namun kemudian dilalah tahun ini agak sulit ya, kita yang punya rekening di bank itu untuk menukarkan itu nggak ada di bank-banknya. Jadi ini nggak enak tahun ini. Padahal ada penukaran yang gratis di bank saja. Itu kemudian marak jasa-jasa penukaran uang di jalan-jalan itu. Apalagi sekarang. Yang jadi persoalan adalah itu bagaimana Bu hukumnya Bu? Prakteknya tukar 5 ribuan. Satu bendel berarti 500.000. Itu hitungannya jasanya per 100.000. Tadi tak tanyakan ke mahasiswaku ya. Itu 10.000 ya, 10.000 per 100.000-nya. Jadi tuker 500.000 pecahan 5.000 itu berarti kena jasanya 50.000. Ada yang tuker 10.000-an dapat 10 berarti 100.000. Dapatnya 10 jasanya 20.000. Berarti 100.000 jasa 20.000. Yang tuker 2.000-an itu per 100.000-nya kena 18.000. Berarti 100 lembar berarti 200.000 kena jasa 36.000. Kata tak tanya ke mahasiswanya, ini kontributornya tadi ada Mahesi, ada Akmal Aji, ada Rahmatika Agisni. Terima kasih ya mahasiswa Hes Unu Sunan Giri Bojonegoro. Lah ini bagi tak tanyakan berat nggak berat Bu. Lah kalau berat ini bagaimana hukumnya? Yang jelas kalau dari perspektif fikih muamalah, penukaran uang itu masuk ke transaksi namanya shorf, tukar uang. Cuman biasanya kan tukar uang dari rupiah ke valuta-valuta asing. Maka syaratnya cukup dengan takobud, tunai, tidak boleh tunda. Kalau tunda berarti kena riba nasi'ah. Tapi ini persoalannya adalah rupiah dari uang lecek pengen dapat uang baru, berarti kan sama-sama. Kalau sejenis maka syaratnya shorf harus tamathul, sama jenisnya, sama jumlahnya dan lain sebagainya. Maka kalau pakai akad shorf nggak bisa tukar uang baru kemudian ada jasa itu. Berarti pakainya ijaroh. Jadi bedanya adalah di makud alaihnya, titik atau material atau objek akadnya. Kalau objeknya adalah uangnya itu, maka boleh ada perbedaan jumlah. Tapi kalau lihat makud alaihnya, titik akadnya adalah jasa penukaran uang itu. Jadi si para penukar, mereka yang menyediakan jasa adalah jasanya yang dibayar, maka itu boleh. Logikanya apa? Diterangkan dalam Nihayatul Zain, dalam Kifayatul Akhyar. Itu logikanya seperti kita ketika menyewa perempuan untuk menyusui bayi kita. Maka yang dibayar adalah aktivitas pengasuhannya, aktivitas menyusuinya, bukan ASI-nya. Ini jadi dalam akad, misalnya dalam akad sewa itu barang itu menjadi tabaan, mengikuti dari akad. Jadi misalnya tadi ketika kita menyewa perempuan lain untuk menyusui anak kita, maka ketika dalam At-Tolak ayat 6 disebutkan fa'in ardokna lakum, kata kuncinya fa'in ardokna lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka wanita yang kita sewa untuk menyusui anak kita sudah menyusui anak kita, maka bayarlah jasanya, upahnya. Jadi yang dibayar adalah aktivitas jasanya, menimang, menggendong, menyusuinya, bukan asinya. Begitu juga dalam penukaran uang, bukan uangnya tetapi adalah jasa ya. Mereka sudah menukarkan duluan dari BI kemudian membantu masyarakat. Jadi jasanya.
Oke, itu kalau dari fikih muamalah clear ya. Jadi niat kita para pengguna jasa itu juga niatnya adalah membayar jasa mereka. Nah, tapi kemudian dalam maqasidus syariah gimana? Dalam maqasidus syariah harusnya transaksi keuangan itu memberikan keadilan, memberikan pemeliharaan terhadap harta kita, perlindungan dan kemaslahatan. Nah, kalau masyarakat membutuhkan ini harusnya BI, pemerintah dalam hal ini BI itu harusnya nggak AB dong, tetap memberikan layanan penukaran yang gratis seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi monggo silahkan mekanismenya bisa lewat aplikasi, tetapi juga harus ada keadilan di situ. Mungkin dilihat dari bagaimana saldo seseorang itu uangnya di bank tertentu, maka dapat kesempatan tukar segini-segininya. Jadi harusnya difasilitasi karena itu sudah menjadi tradisi dan demi kemaslahatan perlindungan harta supaya apa? Tukar jasa uang ini tidak dimanfaatkan, tidak membuat zolim orang lain atau malah kemudian tidak ada kerelaan. Oh ya, tentang tarif tadi ya, tarif jasa tadi yang sudah saya contohkan di awal, itu kerelaan dari masing-masing pihak. Nah, kerelaan ini kan soal di hati. Kalau menurut saya tadi, menurut Bu Im, 20.000 per 100.000-nya gede banget bro. Yang jadi masalah mereka kok gampang ya dapat. Aku kan penasaran, saya aja yang di berbagai bank gak dapat lah, kok mereka dapat lah. Harusnya jangan gede-gede lah. Kalau faktanya seperti itu, ayo pemerintah memberikan fasilitas lewat BI itu. Bagaimana mekanismenya supaya penukarannya ke lembaga-lembaga secara gratis, atau ini disambut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memberikan layanan jasa yang jelas dengan ijarah, dengan wakalah yang tarifnya resmi sehingga kita semuanya sama-sama enak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat kita berbagi, memberikan THR, memberikan hadiah kepada sanak saudara kita dalam bentuk angpo amplop gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita cari sampai harus tuker-tuker uang di jalanan, atau mungkin sekarang diganti, ayo ya, apalagi anak-anak generasi muda sudah ada QRIS, ada fintech modern ya. Keuangan modern itu kita berbagi tidak harus ngasih uang dalam bentuk cash, tapi bisa lewat QRIS, pakai e-wallet, tambah keren ya. Jadi ayo supaya kita tidak terjebak oleh perilaku-perilaku mereka yang memanfaatkan keadaan dengan minta imbalan jasa yang gede, kita bisa mengalihkan cara kita berbagi dengan menggunakan model-model transaksi keuangan modern lewat QRIS, lewat transfer dan lain sebagainya, lewat e-wallet. Itu akan lebih kita supaya tidak la tazlimuna wa la tuzlamun, kata Al-Baqarah 279. Dalam hal transaksi ini antara kedua belah pihak, orang yang menyediakan jasa dan orang yang butuh jasa, itu harus ada kerelaan dan jangan mendolimi dan jangan mau didolimi oleh pihak lain. Semoga bermanfaat dan kita semakin pinter literasi keuangannya, per transaksi di era modern kita bisa menyesuaikan supaya aman harta kita, terlindungi. Jadi maqasidus syariah lihifdzil malnya kena juga dalam kebiasaan kita memberikan santunan, memberikan THR, memberikan angpo. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.